Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajar adik-adik sekalian. Kembali lagi kita di kelas Bu Iva dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Dan kali ini kita akan mempelajari hal-hal terkait rahasia dagang. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai materi kita, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Oke, langsung saja kita akan mulai mempelajari materi kita yang pertama, yaitu apa itu rahasia dagang. Seperti itu. Oke. Nah, coba kalian perhatikan dua gambar yang saya sajikan di sini ya. Di situ ada restoran, ada dua restoran ya. Yang satunya sangat antri sekali, di mana para orang-orang yang mengantri itu bahkan ada yang sambil mainan HP ya di situ. Berarti itu menandakan saking lamanya mereka menunggu sesuatu dari resto tersebut. Sementara yang satunya pula kondisinya tidak ada antrian sama sekali, hanya aja satu pengunjung ya, seperti itu. Intinya di situ ada dua gambar yang bisa kita lihat bahwa yang satunya rame, yang satunya adalah sepi. Jadi pernah kan kalian pastinya melihat rumah makan ataupun apapun itu yang menjual sesuatu yang sama ataupun menu yang sama. Misalnya warung A menjual nasi goreng, B juga menjual nasi goreng, tapi yang satunya laris, yang satunya tidak. Ini kenapa seperti itu? Nah, kalau kita melihat pasti ada sesuatu yang berbeda dari kedua resto ini. Nah, seperti itu. Dan sesuatu yang berbeda itu pasti dirahasiakan. Kenapa? Karena ini merupakan sesuatu yang harus dijaga nilainya. Ini sama saja dengan menjaga konsumen. Nah, rahasia inilah yang kemudian disebut dengan rahasia dagang, seperti itu. Sebagaimana kalau kita melihat definisinya dari undang-undang yang akan kita bedah hari ini, yang disebut dengan rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Kemudian dia memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, seperti itu. Jadi yang namanya rahasia tentu dia tidak diketahui oleh umum, seperti itu kan. Nah, lalu bidangnya apa? Nah, tepatnya teknologi atau bisnis. Bisa teknologi dan bisnis, bisa teknologi atau bisnis, seperti itu. Ya, nanti kita juga akan bahas ruang lingkupnya apa saja sehingga adik-adik sekalian sudah mulai bisa memetakan ya, kira-kira kalau sudah punya bisnis apa nih yang harus dijaga. Karena menjaga sesuatu yang mungkin tidak diketahui orang lain, inilah yang akan juga menjaga konsumen kita agar selalu loyal ke usaha kita, seperti itu. Dan juga pastinya hal ini memiliki nilai ekonomi tentunya dalam kegiatan usaha kita, seperti itu, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi kalau seumpama diambur-amburkan saja, yang pasti kalau ada orang tanya apa sih rahasianya, kemudian dia dengan santai menjawab rahasianya A, B, C, ya sudah, berarti itu tidak dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut, seperti itu ya. Jadi bukan rahasia dagang lagi kalau tidak dijaga, seperti itu. Kemudian oke, apa ruang lingkupnya? Nah, inilah yang akan kita kaji bersama. Yang pertama, ruang lingkup dari rahasia dagang ini ada metode produksi, kemudian juga ada metode pengolahannya seperti apa, seperti itu, kemudian metode penjualannya, dan terakhir adalah informasi. Informasinya ini tentu dia harus informasi yang memiliki nilai ekonomi ya, dan tidak diketahui oleh masyarakat umum, seperti itu. Dan juga seperti definisi yang pertama, tentunya kalau informasi ini tautannya adalah tentang seputar bidang teknologi dan atau bisnis, seperti itu.
Jadi hati-hati, benar-benar hati-hati kalau adik-adik sekalian ataupun siapapun, mungkin kerabat atau keluarga yang memiliki bisnis dan mungkin itu ada sesuatu yang uniqueness sehingga sebenarnya dirahasiakan, karena bisa jadi itu bisa menguntungkan bagi adik-adik kalau memiliki bisnis ya, karena dengan menjaga hal itu sama saja dengan menjaga konsumen. Loyalitas konsumen artinya juga menjaga bisnis kalian juga seperti itu. Tapi hal ini juga bisa tentunya merugikan kalian. Kenapa? Kalau misalnya itu milik orang, dalam artian kalian karyawan dari resto tersebut ataupun perusahaan tersebut. Kemudian ditanya, kok enak nasi gorengnya, pakai apa? Kemudian kalian jawab, oh cara ngolahnya yang mungkin beda. Ini sebelum digoreng nasinya dikasih dulu sama terasi minyaknya, misalnya seperti itu. Nah, pengolahan yang seharusnya dirahasiakan ini akhirnya kan ketahuan karena kalian pernah masak di misalnya resto tempat kalian bekerja seperti itu. Nah, ini bisa juga akan merugikan kalian karena itu sebenarnya sudah ditrainingkan oleh pemiliknya apa sih tipsnya, tapi kalian bocorkan dan bisa jadi kalau dituntut kalian yang akan merugi nantinya seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan pelan-pelan bahas di slide berikutnya ya. Kemudian, nah, kapan disebut rahasia dagang? Seperti itu. Jadi kalau kita melihat undang-undang di sini dikatakan bahwa rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, kemudian memiliki nilai ekonomi, kemudian dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Jadi situ saya bold ya, upaya sebagaimana mestinya. Maksudnya apa, Bu? Jadi yang dikatakan upaya sebagaimana mestinya ini dijabarkan bahwa semua ini merupakan semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kemudian kelayakan, kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya di dalam suatu perusahaan harus ada yang namanya prosedur baku kan tentunya. Nah, yang mana ini biasanya dilandaskan atau didasarkan pada praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain atau bisa juga dituangkan di dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri seperti itu. Oke. Jadi demikian pula ketentuan internal perusahaan ini juga bisa ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa juga yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu. Nah, itu juga bisa ditentukan. Nah, dari definisi ini, kapannya ini, batasannya ini, kita bisa melihat sebenarnya ada 3 poin penting tentang rahasia dagang. Yang pertama adalah bersifat rahasia, yang kedua memiliki nilai ekonomi, kemudian terakhir adalah dijaga kerahasiaannya. Maksudnya apa, Bu? Yang pertama, bersifat rahasia. Jadi suatu informasi itu dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu. Artinya dia tidak diketahui secara umum, tidak diketahui oleh masyarakat luas seperti itu. Itu rahasia. Jadi sebelum adik-adik sekalian menganggap bahwa ini adalah rahasia dagang dari bisnis kalian, kalian harus memastikan dulu bahwa ini tidak diketahui secara umum seperti itu. Kalau misalnya saja karena saya ibu-ibu ya, jadi pikirannya itu ke bagaimana masak itu pasti saya. Misal di dalam sebuah resto contohnya gitu aja biar mudah seperti itu. Kalau umum ya, kalau yang namanya nasi goreng itu ya pakai bawang putih, bawang merah, semua itu umum. Kalian tidak bisa bilang, oh ini rahasia dagang saya. Lah ngapain? Karena semua orang kalau mau bikin nasi goreng ya pakai itu, bumbu dasarnya bawang putih, bawang merah, selesai seperti itu. Nah, tetapi jika ada suatu macam tips, misalnya mana dulu nih yang dicemplungin ke dalam wajan misalnya, atau dikasih apa nih minyaknya sehingga itu lebih enak, atau diapain nih bawang putihnya sehingga dia lebih gurih dan lain sebagainya, entah difermentasi atau apa. Nah, hal-hal inilah yang kemudian jika orang lain ini tidak tahu secara umum, ini bisa jadi dijadikan rahasia dagang kalian. Jadi ketika ada orang tanya misalnya konsumen, kok enak ya nasi gorengnya Bu Iva kayak gitu. Nah,
Saya bisa aja bilang, oh iya dong, itu aja cukup, seperti itu. Karena apa? Dengan saya menjaga rahasia, artinya saya juga menjaga dong nilai ekonomi dari produk yang saya jual, dan juga tentunya saya akan menjaga loyalitas dari konsumen saya itu. Kemudian juga nilai penting yang kedua adalah memiliki nilai ekonomi, itu ya intinya. Karena memang adanya haki ini ya harus ada nilai ekonominya. Kenapa juga dia dilindungi seperti itu. Jadi suatu informasi ini dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial, atau nilai ekonomi ini juga bisa meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Intinya seperti itu. Jadi kalau seumpama dia ada nilainya secara komersil ada, nah itu bisa dianggap bisa ditautkan sebagai rahasia dagang. Dan yang terakhir, informasi tersebut dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasanya ini telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Artinya misalnya saja sebagai pemilik, karena tentu tidak mungkin ya kalau pemilik tidak memiliki karyawan, apalagi kalau konsumennya sudah banyak. Untuk menjaga kerahasiaannya bisa jadi ketika kontrak kerja dia meminta para karyawannya yang mengolah produknya itu untuk tidak tidak memasaknya di rumah misalnya dengan hal yang sama, ataupun tidak membuat yang lain sebagainya. Intinya ada yang harus dijaga, itu pasti ya, langkah-langkah itu harus ada seperti itu. Kemudian coba adik-adik perhatikan di situ saya kasih gambar ya, gambar dua botol kaleng ya antara Pepsi dan Coca-Cola. Ini sebenarnya kasus lama, kasus 2007, tapi ini sempat booming sekali ya. Dua model Coca, Coke ya. Minuman Coke ini kalau kita lihat secara historisnya, mereka memang sama-sama tercipta dari tangan-tangan apoteker. Dan kedua produk ini tuh mulai dari dulu, mulai dari lahirnya ya 1970-an itu sudah rival banget seperti itu, bersangat bertempur sengit lah ya, mulai dari strategi marketingnya, kemudian iklan dan lain sebagainya, mereka itu pasti adu seperti itu. Nah, uniknya ketika tahun 2017 ini ada kasus yang sangat membahana waktu itu, di mana ada mantan sekretaris dari Coca-Cola yang akhirnya dipenjara karena dia berniat untuk menjual rahasianya ke Pepsi. Karena sedikit saya cerita, ini sebagai gambaran kepada adik-adik sekalian aja kenapa penting sih yang namanya rahasia dagang itu. Jadi ketika sekitar tahun 2006, ketika itu ada Joya Williams ya namanya ya, dia adalah karyawan dari Coca-Cola dan dia keluar resign. Si Joya Williams ini ketika resign, dia membawa sampel produk baru Coca-Cola dan juga beberapa dokumen yang menurut dia ini bisa membuat Pepsi tertarik, karena dia tahu, wah aku nih sudah resign dari Coca-Cola, kalau aku nggak ngapa-ngapain sudah tidak ada. Tapi kalau seumpama saya membawa sesuatu dijual ke kompetitornya, dia berharap dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, disitulah nilai ekonominya yang kita bahas tadi, yang lebih banyak seperti itu. Akhirnya kemudian Joya Williams ini menyerahkan sampel produk Coca-Cola itu kepada rekannya, ada Edmund Duhani waktu itu sama Ibrahim Dimson kalau nggak salah, untuk menjual produk tersebut ke Pepsi. Kemudian selang beberapa lama Ibrahim Dimson ini dia menelpon pihak Pepsi. Dia bilang bahwa saya adalah petinggi Coca-Cola dan saya punya dokumen yang membuat kalian pasti mau seperti itu, karena ini adalah dokumen dari kompetitor kalian yang bisa memberikan kalian pundi-pundi yang banyak seperti itu. Oke. Namun ternyata bukan uang yang Dimson terima, tetapi ternyata Pepsi malah menghubungi FBI untuk meneliti kasus ini. Sebentar ya, ini anak saya sedang naik-naik di belakang saya. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf. Kita akan lanjut sampai mana saya cerita tadi?
tentang FBI ya. Uh, Kemudian setelah PFC menghubungi FBI, nah FBI tentunya melakukan penyidikan ya, kemudian akan menyamar, memasang perangkap gimana gimana seperti itu. Ternyata benar si Dim Sum ini mengirim sekitar 14 lembar faksimil ya tentang dokumen rahasia Coca-Cola. Nah, tapi sebelumnya itu dia memancing dulu, para FBI itu memancing dulu dengan cara membayar Dim Sum itu senilai $5.000. Kemudian para agen ini menjanjikan kalau setelahnya akan diberikan uang lebih lagi, seperti itu intinya. Dan akhirnya karena itulah terbongkar ini kasusnya, Dim Sum-nya ditangkap. Akhirnya Joya William-nya yang menjadi dalang ya, dalang itu dia juga dihukum penjara, seperti itu. Intinya dalam kasus itu bukan hanya otaknya saja, ternyata orang-orang yang terkait juga ikut kena getahnya, seperti itu. Itulah kenapa rahasia dagang baik di Indonesia maupun bahkan dalam lingkup internasional itu sangat dijaga. Kalau di Amerika itu bilangnya trade secret ya. Nah, itu juga yang kemudian diadopsi oleh kita, menjadikan definisi untuk rahasia dagang ini, rahasia dagang trade secret, kayak sepertinya seperti itu. Kemudian setelah kita ada rahasia dagang, berarti kita punya hak atas rahasia dagang itu, seperti itu. Hak yang dimaksud itu apa? Seperti itu. Hak rahasia dagang ini adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang, seperti itu. Bagaimana timbulnya rahasia dagang? Seperti itu. Uniknya adik-adik sekalian, rahasia dagang ini beda sekali dengan merek yang sudah kita bahas kemarin. Kalau merek kita harus mendaftar dulu ya, daftar dulu, kemudian kita cek kira-kira ada nggak ya merek-merek yang sama dengan punya kita, seperti itu. Nah, tapi kalau rahasia dagang tidak, kita tidak bisa mengecek seperti itu. Maka karena kenapa? Kalau mengecek berarti kita tahu dong, oh yang lain pakai ini pakai itu lah, nggak jadi rahasia dong. Nah, saking rahasianya rahasia dagang, maka undang-undang kita ini membuat penjagaan rahasia dagang ini timbul secara otomatis. Artinya meskipun kita tidak mendaftarkannya kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, kita sudah dilindungi, memiliki payung hukum tetap mengenai rahasia dagang dari bisnis kita, seperti itu. Jadi secara otomatis ada. Nah, seperti itu. Tetapi memang ketika kita misalnya memiliki partner, butuh investor dan sebagainya yang membutuhkan dokumen tertulis ya, nah kita perlu untuk mendaftarkannya itu. Jadi ingat ya, dia berbeda dengan merek, dia bisa timbul secara otomatis. Kemudian kalau sudah punya, memang ngapain seperti itu? Apa saja seperti itu? Yang pertama, hak yang kita miliki adalah ya pertama otomatis menggunakan sendiri rahasia dagang yang kita miliki itu. Dan yang kedua, memberikan lisensi kepada orang lain ya, ataupun bisa juga melarang orang lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial, seperti itu. Jadi dari dua poin ini kita bisa pahami ya, bahwa kalau kita tidak ingin rugi, misalnya ada karyawan kita yang sudah lama bekerja dengan kita, kemudian dia ingin membuat bisnis yang sama dengan kita, karena memang sudah hal yang normal sebenarnya untuk manusia itu bekerja itu untuk belajar, seperti itu. Dan ketika dia sudah pintar, dia ingin membuat sesuatu itu, seperti itu. Nah, daripada kita capek ngurusinnya, kemudian masukin ke ranah hukum dan lain sebagainya, keluarkan saja lisensi, daftarkan saja ke DJKI, seperti itu. Setelah kalian mendapatkan dokumen resmi mengenai rahasia dagang, di situ juga tidak dikatakan apa detail substansi dari rahasia dagang, tidak hanya administrasinya saja, intinya kalian punya rahasia dagang A, seperti itu. Sehingga ketika ada karyawan kalian yang resign kemudian ingin menggunakan itu, harus yang namanya
bayar dulu ke kalian, minta minta lisensinya dulu ke kalian seperti itu. Nah, itu lebih berimbang ya daripada dia wah enak sudah punya ilmu pun dari kita, kemudian ingin bikin bisnis yang sama dengan kita seperti itu. Tapi ingat, sebelum kalian membuat rahasia dagang, pastikan dulu bahwa itu adalah hal yang tidak diketahui secara umum. Oke. Itu. Jadi makanya kalau kita melihat kalau yang sudah kita rasakan bersama mungkin kebanyakan lisensi dari software ya atau aplikasi di mana dari pihak providernya mereka menjual lisensi. Nah, ini yang disebut rahasia dagangnya. Kemudian kita bisa memakainya dan lain sebagainya itu. Kemudian tentang lisensi. Nah, kita akan membahas tentang lisensi ini lebih lanjut. Jadi kalau adik-adik sekalian melihat pada pasal 6, lisensi itu merupakan bagaimana pemegang hak rahasia dagang ini berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi ya kalau bahasa Indonesianya, untuk melaksanakan perbuatan kecuali jika diperjanjikan lain, seperti itu secara tekstual di undang-undangnya. Jadi memang hal ini berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang yang nanti akan kita bahas ya, waris, hibah dan lain sebagainya itu. Lisensi ini dia hanya akan memberikan hak secara terbatas dengan waktu yang terbatas pula. Artinya kalau kita misalnya memiliki bisnis, kemudian metode penjualannya kita pakai metode ini, produknya kemudian metode pengolahannya kita pakai A, B, C, kemudian ada orang minta ke kita nggak serta merta bisa mau menyerahkan semua rahasianya, enggak, tapi bisa kita kamu saya kasih metode penjualan saya aja, seperti itu. Atau ketika metode pengolahannya sangat banyak, saya akan beri kamu lisensi untuk pengolahan yang A saja. Itu lebih enak ya kalau semua dilisensikan, uang semua itu, dan waktunya juga terbatas adik-adik sekalian. Kenapa demikian? Dengan demikian si pemakai atau pengguna dari rahasia dagang ini memang dibatasi dengan jangka waktu yang tertentu. Kenapa? Nah, ini karena pertimbangan dari sifat rahasia dagang itu sendiri. Karena apa? Yang namanya rahasia berarti dia akan tertutup bagi pihak lainnya. Seperti itu kan? Dia tidak bersifat umum. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya memberikan lisensi? Nah, ini kalau kita lihat di undang-undang memberikan lisensi itu sebentar, belum. Bisa jadi untuk dia bisa melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan tersebut, seperti itu. Jadi intinya pihak ketiga ini diperbantukan atau dia merupakan seorang tenaga ahli yang bisa menjaga rahasianya, tentunya dengan kontrak yang sedemikian rupa dibuat agar dia tidak membocorkannya, hanya memperbantukan. Itu bisa, itu yang disebut dengan lisensi, bisa seperti itu. Atau ya seperti itu lisensi. Jadi bisa dirinya sendiri, dia langsung mengajarinya seperti apa, mengolahnya seperti apa, atau metode penjualan seperti apa, ataupun bisa pihak ketiga, seperti itu. Kemudian ini sudah lebih muncul duluan ya, non eksklusif. Benar sekali. Prinsipnya lisensi di dalam rahasia dagang ini sifatnya adalah non eksklusif, seperti itu. Ini sangat tegas sekali. Kenapa? Karena memang ini bisa diartikan bahwa prinsip non eksklusif ini bisa tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya, seperti itu. Namanya juga non eksklusif. Jadi apabila diinginkan untuk perjanjian yang bersifat eksklusif, itu artinya juga bisa, sebenarnya artinya juga hak rahasia dagang ini tidak diberikan kepada pihak ketiga lain, maka dia harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi tersebut, seperti itu. Jadi memang tergantung ya, apakah dia ingin dieksklusifkan atau tidak, tapi pada prinsipnya, pada asalnya dia non eksklusif, seperti itu. Kemudian, nah,
perjanjian lisensi ini wajib dicatatkan kepada Direktorat Jenderal DJKI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seperti itu. Yang mana tentu ada biaya ya, dan itu diatur oleh undang-undang tentang biayanya. Dan apabila dia tidak dicatat, artinya ketika dicatat tidak ada yang tertulis kan, tidak ada bukti otentiknya, maka ini tidak ada akibat hukumnya bagi pihak ketiga seperti itu. Dan yang mana kemudian setelah itu, setelah keluar ya, setelah keluar perjanjian lisensi, kita tidak membahas perjanjian rahasia dagangnya ya, karena ini kita bilangnya perjanjian lisensi. Nah, ini nanti diberitakan di dalam berita rahasia dagang seperti itu. Jadi saya ingin adik-adik bisa membedakan mana itu yang namanya pembuatan rahasia dagangnya di DJKI, mana juga yang membuat perjanjian lisensinya di DJKI seperti itu. Ini berbeda ya adik-adik. Oke. Kemudian setelahnya, stop. Apa yang bisa dilarang? Nah, sebenarnya perjanjian ada ketentuan di mana perjanjian lisensi ini bisa dilarang. Yang pertama, ketika dia memuat ketentuan yang menimbulkan akibat yang merugikan ekonomi Indonesia. Atau bisa jadi dia bisa memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan ekonomi Indonesia ini, misalnya saja ada perjanjian yang kemudian mengatur kewajiban yang bisa dibilang tidak dinilai adil seperti itu ya bagi penerima lisensi. Misalnya saja menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu ya. Kemudian bahasan selanjutnya adalah dapatkah rahasia dagang ini dialihkan? Tadi sempat kita sedikit bahas ya. Oke. Jadi kapan sih rahasia dagang ini bisa dialihkan seperti itu? Pertama, rahasia dagang ini bisa dialihkan dengan pewarisan, dengan waris, kemudian dengan hibah pemberian ya, kemudian wasiat, perjanjian tertulis, dan juga sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Oke, jadi kalau kita melihat ke apa ya? Ketiga yang pertama ini kan sebenarnya poin-poin pengalihan hak milik ya. Jadi di mana rahasia dagang ini dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Yang mana ada hibah, wasiat, dan waris. Kalau pemindahan hak milik berarti miliknya sudah berpindah, berbeda sama lisensi. Oke, kalau lisensi karena miliknya tidak berpindah maka sifatnya terbatas. Kalau sudah hak milik yang berpindah maka sifatnya menjadi unlimited, tidak terbatas seperti itu. Jadi sangat berbeda dengan lisensi ketika ada pengalihan hak rahasia dagang. Lalu kemudian kalau kita melihat poin terakhir, itu ada sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Itu kalau misalnya dimisalkan adalah seperti putusan pengadilan menyangkut kepailitan, itu bisa kan disita juga nantinya seperti itu. Akhirnya teralihkan seperti itu. Akhirnya bisa dialihkan. Oke. Kemudian tentang dokumen. Nah, ini ada gambar yang dokumen pengalihan hak seperti itu. Jadi, kalau ada pengalihan dari hak rahasia dagang, itu harus dan wajib disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Sebentar ya, saya serak sekali.
Oke, maaf, kita akan lanjut lagi ya. Tentang tadi tentang kepilitan ya, bagaimana putusan pengadilan mengalihkan rahasia dagang jika perusahaan tersebut dinyatakan valid seperti itu. Nah, seperti halnya lisensi ya. Jadi kalau lisensi itu harus daftarkan ke DJKI. Demikian juga pengalihan hak rahasia dagang. Ini wajib dicatatkan kepada DJKI. Tentunya dengan membayar biaya sebagaimana diatur dengan undang-undang seperti itu. Kemudian ada poin penting tentang dokumen pengalihan hak seperti itu. Ini juga ada persamaan dengan lisensi ya. Kalau pengalihan apapun itu tentang rahasia dagang, intinya karena memang rahasia dan benar-benar dirahasiakan. Jadi yang dimaksud dengan dokumen tentang pengalihan hak ini sebenarnya adalah suatu dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak rahasia dagang seperti itu. Jadi yang tertulis di situ bukan rahasia dagangnya itu sendiri yang diungkap, bukan seperti itu. Jadi hanya administratif saja. Oh, bahwa hak ini sudah dialihkan seperti itu. Demikian juga pada lisensi seperti itu. Masih seputar ini sepertinya. Kemudian masalah pencatatan ya, dia wajib dicatatkan. Kemudian ini juga wajib dicatatkan. Apa yang dicatatkan seperti itu? Kalau kita catatkan di DJKI rahasia dagang kita, artinya DJKI tahu dong rahasia-rahasia kita seperti itu. Bukan rahasia seperti itu kan. Bagaimana Bu? Oke, ini sama sepertinya lisensi, pengalihan dan sebagainya. Semua mengenai rahasia dagang ini yang dicatatkan, yang didaftarkan, yang diapakan itu adalah sesuatu yang bersifat administratifnya saja, dokumen pengalihan haknya atau apanya seperti itu. Jadi memang tidak mencangkup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan seperti itu ya pada intinya. Kemudian apalagi ya yang belum saya sampaikan. Oke, kita next aja mengenai apa sih konsekuensi Bu kalau tidak dicatat seperti itu. Jadi konsekuensinya kalau seumpama tidak dicatat itu, nantinya rahasia dagangnya ini tidak akan berakibat hukum pada pihak ketiga. Artinya nantinya kalau seumpama ada pihak ketiga yang kemudian pihak ketiga di sini kan diartikan kalau semua pihak pertama kan si pemilik ya, kemudian pihak keduanya yang diberi, kemudian pihak ketiganya bisa jadi adalah karyawannya atau siapanya yang kemudian dia juga tahu tentang rahasia dagang tersebut, kemudian juga bisa membuat ataupun memproduksi, mengolah berdasarkan rahasia dagang tersebut seperti itu. Kalau tidak dicatatkan, kemudian misalnya dianya membuat suatu suatu masakan, kemudian dikomersilkan, ya sudah tidak akan ada apa-apa kalau semua dia digugat seperti itu dan tidak terbukti bahwa itu rahasia dagang dia seperti itu. Maksudnya rahasia dagang dari yang pertama akhirnya tidak terbukti, nah maka dia tidak akan ada sanksi ataupun apapun seperti itu. Intinya memang harus dicatatkan seperti itu ya kalau sudah berhubungan dengan pihak yang lebih luas. Tapi kalau seumpama lingkupnya masih kecil, sejatinya undang-undang ini sudah mengcover seperti itu, namanya juga rahasia seperti itu. Kemudian tentang ini pelanggaran rahasia dagang ini juga terjadi ya apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Jadi memang intinya kita kembali lagi, rahasia dagang ini secara otomatis dilindungi oleh undang-undang ya, baik dia itu sudah didaftarkan oleh DJKI maupun tidak.
Kemudian akhirnya ketika tidak didaftarkan memang terkadang muncul polemik ya, muncul masalah. Gimana cara membuktikannya kalau kalau tidak didaftarkan di DJKI seperti itu? Eh, Lalu eh, katanya punya payung hukum yang otomatis. Lalu bagaimana seperti itu? Katanya juga tidak berlaku pada pihak ketiga seperti itu kan tadi kan, ketentuan-ketentuan yang sudah kita bahas. Baik baik, kita akan apa ya, kunyah sedikit demi sedikit ya. Saya misalkan seperti ini. Misalnya ada dugaan, saya punya perusahaan membuat soto, apa ya, soto apa ya namanya, soto instan misalnya seperti itu. Kemudian berdiri juga perusahaan di sebelah saya yang kok dia juga bikin apa namanya, rawon instan, meskipun beda ya produknya soto sama rawon, tapi semuanya sepertinya prosesnya sama. Akhirnya ada dugaan bahwa perusahaan tersebut ini menggunakan proses atau metode ataupun apapun yang sama dengan apa metode dari perusahaan saya seperti itu, yang mana bahwa itu merupakan rahasia dagang saya seperti itu. Nah, tetapi saya belum daftarkan nih. Gimana cara membuktikannya seperti itu? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau apa untuk menyelidiki, kan ada penyidikan tentunya ya nantinya. Lah, nanti bagaimana kalau semua penyelidikan? Artinya orang yang menyelidiki bakal tahu dong rahasia dagang saya seperti itu. Bagaimana nanti kalau rahasia saya lebih tersebar lebih luas seperti itu? Nah, itu mungkin yang apa ya, ditanya-tanyakan oleh para pebisnis ketika mereka masih ragu untuk mendaftarkan produknya untuk di rahasia dagang atau tidak seperti itu, ataupun ketika tidak, seperti apa konsekuensinya. Baik, yang pertama, ketika kita memiliki rahasia dagang, adik-adik sekalian, ini karena dia merupakan rahasia dan harus dijaga. Seperti tadi yang kita bilang awal ya, ada upaya memang yang patut dan layak seperti itu. Dan biasanya perusahaan tersebut akan membuat yang namanya confidentiality agreement atau perjanjian kerahasiaan, baik itu kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan bisnisnya, itu mau karyawannya ataupun konsultannya ataupun auditornya ataupun mitranya, semuanya pihak ketiga yang intinya memberikan pelayanan jasa kepadanya itu semuanya dikasih confidentiality agreement seperti itu. Nah, disinilah yang kemudian dikatakan ini langkah layak dan patutnya sebagai upaya untuk menjaga kerahasiaan seperti itu. Artinya ketika mereka nanti melanggar, kita sudah punya kekuatan seperti itu untuk melangkah lebih jauh di ranah hukum seperti itu. Karena apa? Di dalam undang-undang rahasia dagang itu, seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila dia ini memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Oke, kemudian bagaimana kalau penyidiknya, Bu, ataupun apapun itu yang menyelidiki tentang kasus tersebut? Tenang, karena di dalam proses hukum juga untuk rahasia dagang ini sifatnya adalah sidang tertutup ya. Jadi hakim pun akan menunjuk siapa-siapa yang kemudian dikasih ikatan bahwa mereka tidak boleh, andai kata tahu sesuatu dari rahasia dagang tersebut, tidak boleh disebarluaskan. Intinya semuanya itu dijaga juga seperti itu. Tetapi sebenarnya adik-adik sekalian, kalau semuanya dijaga seperti itu, ada nggak sih, Bu, yang perbuatan-perbuatan yang kira-kira tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang seperti itu? Ada. Di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan ya bahwa ada beberapa perbuatan atau tindakan yang mana ketika dia membocorkan rahasia dagang tersebut, dia tidak dianggap pelanggaran. Yang pertama, kalau memang rahasia dagang tersebut ini sifatnya adalah untuk menggunakan pertahanan keamanan negara, kemudian untuk kesehatan ataupun untuk keselamatan masyarakat seperti itu. Oke. Jadi misalnya saja ketika masa pandemi seperti ini, ada COVID-19, kemudian ada perusahaan medis A seperti itu, dia punya resep ABC untuk mempercepat pemulihan
pasien yang terkena COVID seperti itu. Kalau itu memang sangat dibutuhkan sekarang, kemudian jika ada pengungkapan rahasia dagang kemudian disebarluaskan, itu tidak apa-apa, tidak dianggap melanggar karena sekarang sedang genting-gentingnya untuk membasmi COVID-19 seperti itu. Ataupun hal lain yang kemudian bisa menjadikan suatu rahasia dagang itu tidak dianggap pelanggaran, ini adalah jika ada inovasi, modifikasi atau rekayasa ulang ya dari produk yang sudah dihasilkan, yang mana tujuannya adalah untuk mengembangkan produk tersebut seperti itu. Jadi ada inovasi ya nggak apa-apa seperti itu. Lalu kemudian ini ada beberapa tips ya untuk mempertahankan kerahasiaan seperti itu. Gimana Bu untuk mempertahankan kerahasiaan kalau kita punya bisnis? Ini sebenarnya hal-hal yang sering ya kita jumpai, cuman kita mungkin masih belum benar-benar klik, oh ini toh cara untuk merahasiakan rahasia yang mereka miliki di dalam perusahaan atau apa. Misalnya kalau adik-adik sekalian pergi ke bank, kan ada tulisannya selain karyawan di dalam dilarang masuk seperti itu, atau staff only atau no trespassing seperti itu. Nah, seperti itu ternyata ada metode ataupun apapun yang dirahasiakan. Ataupun kalau kalian memasuki pabrik seperti itu ya, pabrik makanan, pabrik coklat, kemudian dilarang mengambil gambar, ada gambarnya foto, nah itu, atau dilarang memotret, nah ini juga sebagai bentuk kerahasiaan dagang mereka. Oke, kalau kalian mengambil gambar tanpa izin, tanpa persetujuan ya digugat bisa seperti itu, karena mereka sudah menempelkan hal-hal yang mana ini sebagai langkah nyata untuk mempertahankan kerahasiaan mereka. Atau kalau memang di dalam komputer rahasia database misalnya bisa dengan password rahasia, ataupun kalau ke karyawan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan rahasia perusahaan kita, tadi yang saya bilang ya, kita bisa membuat confidentiality agreement seperti itu, atau perjanjian kerahasiaan seperti itu. Dan perjanjian inilah yang kemudian difungsikan untuk saling menjaga kerahasiaan perusahaan, baik dengan pihak luar perusahaan yang mana berpotensi untuk membocorkan rahasia perusahaan seperti itu. Oke, misalnya ada dua perusahaan yang menjalin kerjasama dan sebagainya, itu bisa. Atau kalau ada dokumen rahasia, nah itu bisa tulis rahasia ataupun tidak boleh mengcopy tanpa izin, apalagi ya ini rahasia juga bisa. Intinya semuanya itu harus benar-benar kita usahakan kan layak dan patuh seperti itu untuk dirahasiakan. Jadi kalau digembor-gembor kan ya sudah bukan rahasia lagi. Kalau ditanya, kok enak, pakai apa? Oh pakai A, B, C, ya sudah bukan rahasia lagi. Tapi kalau semua kok enak, iya dong, seperti itu. Ternyata kita punya resep rahasia yang mungkin seperti Coca-Cola disimpan di dalam bunker bank seperti itu, resepnya hingga hari ini. Nah itu bisa jadi itu merupakan rahasia dagang dan bisa dijaminkan kan nantinya. Oke. Atau pemasangan alarm, itu security personal atau bisa seperti itu. Itu merupakan sedikit tips ya untuk mempertahankan kerahasiaan dagang. Kemudian pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan rahasia dagang. Seperti itu. Maksudnya apa Bu perbuatan yang berkaitan dengan rahasia dagang? Tadi misalnya ya menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya, tiba-tiba pengen apa kayak gitu bikin seperti itu. Kemudian kemudian meskipun nggak bersifat komersial ya, berarti bikin sendiri kan akhirnya menggunakan kemudian dimasakin buat keluarganya atau apa seperti itu. Apalagi yang tadi yang kedua ya, kita memberikan lisensi kepada pihak lain akhirnya untuk menggunakannya dan nanti dikomersialkan lagi. Wah, ini lebih parah seperti itu. Kemudian kalau sudah terlanjur Bu, bagaimana? Nah, di sini ada dua bentuk gugatan. Yang pertama dia sebagai pihak yang dirugikan tadi ini yang memiliki hak rahasia dagang bisa memberikan gugatan berupa gugatan ganti rugi, ataupun dia juga bisa menghentikan semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh orang tadi seperti itu. Dia sudah menyetop, jangan lagi kamu membuat atau mengolah bahan dengan ini ataupun memberikan lisensi seperti itu. Nah,
Gugatan itu bisa diajukan ke pengadilan negeri. Ini bukan hanya pengadilan Jember saja ya, pengadilan semua pengadilan negeri bisa seperti itu. Karena lokasi kita di Jember ya, saya pakai logonya ini. Kemudian, tapi kebanyakan yang namanya sengketa bisnis itu eh dulu kita bahas pernah kita bahas ya mengenai penyelesaian sengketa bisnis, bahwa lebih suka kebanyakan pakai jalur non litigasi seperti itu. Jadi kalau tidak mau di PN ya bisa non litigasi di mana, bisa arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Misalnya mediasi ataupun konsiliasi, negosiasi, terserah boleh. Yang penting para pihak sepakat seperti itu. Kemudian, sudah slide terakhir. Alhamdulillah sampailah kita ya di slide terakhir ini. Ada satu kuis untuk kalian. Saya ingin kalian mencari satu contoh kasus rahasia dagang. Terserah ya tahun berapapun. Yang pasti saya berharap ini beda-beda ceritanya dari satu anak ke anak yang lain. Oke, ceritakan dengan singkat dan jelas kronologinya seperti apa dan bagaimana proses hukumnya. Jadi saya ingin adik-adik sekalian mengenali bagaimana sih pentingnya rahasia dagang ini dan bagaimana kasusnya dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya materi kita tentang rahasia dagang kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.